Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat serta karunia-Nya. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang kami hormati, untuk kajian kali ini di cabang Bedara, alhamdulillah kita mendapatkan kehormatan dari pengurus pusat Majelis Tafsir Al-Quran Solo dengan diadakannya nafar perdana untuk nafar Ramadan untuk tahun 1445 Hijriah yang dihadiri oleh 19 peserta nafar, diantaranya dari Batara sendiri, kemudian dari perwakilan Tanjung Jabung Timur, dan juga dari perwakilan Kota Jambi serta dari cabang Bungkal Hulu. Dan pada kesempatan nafar ini juga kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Majelis kita dihadiri, dirawuhi oleh Ustadz kita, Ustadz Marjono STHI, yang di Majelis Pusat yang biasa kita saksikan bahwa beliau mendapat tugas sebagai pembaca brosur di kajian Ahad paginya. Untuk itu Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, mari kita manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk menyimak, memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Dari brosur kita memang itu brosur puasa, silakan dipahami dan dipelajari. Mungkin nanti ada pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan, silakan disampaikan kepada Ustadz yang langsung ke sini. Kalau kita ke pusat itu mengirim surat apa kertas pertanyaan, kalau sekarang ini langsung pertanyaan langsung ini. Jadi monggo nanti dimanfaatkan, baik itu mengenai hal puasa maupun tentang hal-hal yang lain yang perlu untuk kita mengerti. Mari kita saksikan kita ikuti bersama kajian dari Ustadz Marjono, dan mudah-mudahan nanti di habis buka, kalau nanti ada penampilan dari anak-anak kita dari TPA, insya Allah nanti bisa kita tampilkan. Kemudian kata pengantar, kami dari pengurus mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dan juga para bapak dan saudara sekalian. Kita ikuti kajian dari Ustadz Marjono dengan bersama. Kemudian kepada Ustadz Marjono kami persilakan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Alladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadhan hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala fi hadisin akhar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang pertama kami sampaikan salam dari Al-Ustaz Khalid Syaifullah untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang kedua, barangkali ada laporan dulu. Ini Ustaz melaporkan kehadiran untuk warga cabang Betara, hadir bapak-bapaknya 15, tanpa keterangan 2, izin 1. Untuk ibu-ibunya hadir 18, tanpa keterangan 6, izin 2. Total hadir 33, ditambah Nafirin dari Jambi 1, Tunggal Ulu 4, Tanjab Timur 2, Nafirin 7. Jadi total hadir 33 ditambah 7, jumlah seluruhnya 40. Tanpa keterangan 10, izin 3. Oke. Tanpa keterangan ini kira-kira sebabnya atau terlambat barangkali? Biasanya Ustaz kalau hujan ini insya Allah terlambat nanti datang. Nih, dari jaraknya secara jarak jauh apa dekat? Yang izin ini kurang lebih ada yang 2 kilo, 3 kilo, insya Allah. Iya. Kalau sudah masuk kelompok nanti minta tolong ya ketua kelompoknya bisa berusaha untuk mencari informasi ya, atau yang paling dekat dengan beliau yang belum ada keterangan dan nanti dipastikan ya, ketidakrawannya, ketidakhadirannya ya, barangkali ada udzur syar'i cuma mau mengabari gitu ya, barangkali ada kendala dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan pada saudara-saudara kita yang belum hadir. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang izin ya, 1 bapak 2 ibu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan diberikan kebaikan atas apa yang beliau sekarang sedang kerjakan. Jadi tetap walaupun tidak hadir tetap mendapatkan kebaikan. Dan kita yang hadir di sini yakin bahwa kita lebih banyak mendapatkan kebaikan daripada saudara-saudara yang kita, ya, saudara-saudara kita yang tidak hadir atau belum hadir. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya secara pribadi bersyukur pada Allah SWT. Allah memberi kesempatan kepada saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga MTA cabang Betara Kota perwakilan Tanjung Jabung Barat. Ini adalah kesyukuran yang harus saya panjatkan kepada Allah SWT.
bisa datang ke tempat yang mulia ini. Jadi mendekati Ramadan, oleh panitia saya ditanya, Ustaz, Ramadan tugas kemana? Karena biasanya kalau Ramadan saya dengan panitia nafar itu biasanya safari mengunjungi saudara-saudara kami yang sedang nafar di cabang-cabang yang telah ditentukan. Saya hanya menjawab, ya monggo, saya tinggal mengikut panitia saja. Panitia dalam hal yang menempatkan pendamping-pendamping dari guru daerah. Kalau gitu Ustaz ke Kampar saja ya, Kampar Rio. Saya hanya mengiyakan, ya monggo terserah. Tapi setelah tiba waktu mendekati keberangkatan, Ustaz mohon maaf tidak jadi ke Kampar. Alhamdulillah jadi saya tidak jadi tugas. Tapi panjenengan ke Jambi. Ya alhamdulillah. Kalau memang itu adalah amanat bagi saya datang ke Jambi, ya bismillah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di hari Rabu jam 10.50 kami meninggalkan kota Solo sampai di Jakarta sekitar jam 12. Jam 2 kami terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ya, sampai di Bandara Sultan Tahar ya, sekitar jam 3 sampai di Majlis kurang lebih ya 3.10-3.15. Jadi kesyukuran bagi saya ya, bisa bersilaturahim, bertemu dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi, dirahmati Allah SWT. Ya, mudah-mudahan bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Ya, kalau terakhir barangkali saya yang dipanggil Allah SWT atau sebagian dari Bapak Ibu yang dipanggil oleh Allah SWT. Ya, karena masing-masing kita kan akan menghadapi itu. Pada akhirnya kan kita sedang mengantri. Nah, kapan datangnya? Gak usah rebutan siapa yang dahulu. Ya, tapi kalau sudah tiba masanya, nah, pasti akan datang. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakbiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya itu, la yastakbirun, tidak akan bisa diundur. Kita ingin minta pada Allah, ya Allah undurkan 1 menit, tidak bisa. Mundur berapa detik sudah tidak bisa. Kalau memang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ada orang yang karena salah satu perantara mati, penyebab mati adalah sakit kan gitu ya. Ada sebab wal mautu wahid. Sebab kematian itu banyak sekali. Ya, tetapi mati itu kan hanya satu. Ya, salah satunya adalah sakit. Ketika orang sakit, semuanya berusaha supaya sehat, ya, kembali sebagaimana biasa, bahkan lebih baik. Sehingga ada yang berusaha ke rumah sakit yang paling bagus, ya, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Ternyata ya, ketetapan Allah waktu kematiannya ada di luar negeri. Ya, ke rumah sakit yang baik, ternyata kematiannya ada di rumah sakit yang baik tersebut. Tujuannya menghindari mati, ternyata kematian ada di tempat yang dia tuju. Ya, kita tidak tahu. Nah, maka innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari dari padanya
artinya ingin menghindari dari kematian, usaha supaya tidak mati, ya. Tetapi kematian itu ternyata mulakikum, dialah yang mendatangi kamu. Ya, ibaratnya kita ingin selamat, kita lari ke timur. Ternyata kematian kita berada di arah timur. Kita malah mendatanginya. Ya. Kita berlari berusaha ke arah utara, ternyata kematian ada di sebelah utara. Maka kita tidak tahu. Yang jelas kita semuanya akan mati. Ketika tiba waktunya atau masanya, tidak bisa kita minta pada Allah untuk mundur ataupun maju kalau memang itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barangkali mudah-mudahan gitu ya, sekali lagi ini bukan pertemuan yang pertama ya di tempat ini, kemudian menjadi pertemuan yang terakhir. Lalu alam besok ketika saya terbang ternyata pesawatnya jatuh, lalu alam kan ya, kemungkinan besar kan? Tapi kita berharap memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya diberi keselamatan. Jadi mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali. Entah nanti Allah beri kesempatan pada saya bertemu di Jambi lagi, atau panjenengan yang safar ke Solo ya, sebagaimana tahun berapa? 2023 kemarin ya, yang mampir ke 23 ya. Nanti kalau misalnya di pusat ada acara, Bapak Ibu harus datang atau harus hadir gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Kalau tidak ketemu di sini, berarti ketemu di Solo ya. Kalau ingin meminat di pondok, berarti ketemu di pondok pesantren. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ya, para tabiin, tabiin dan para ulama, dan juga mudah-mudahan termasuk di dalamnya adalah kita semua. Ya, alhamdulillah. Kemudian kesempurnaan yang kedua, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena Allah memberi nikmat kepada kita yang luar biasa. Ya, nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Hanya hamba-hamba yang terpilih saja yang Allah berikan nikmat tersebut, yaitu adalah nikmat iman. Nikmat iman, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua. Karena saking agungnya, besarnya nilai, maka tidak bisa dinilai dengan emas sepenuh bumi. Ya, ditambah lagi yang semisalnya. Karena kalau nikmat iman itu tidak diberikan kepada kita, boleh jadi kita menjadi orang kafir. Ya. Kalau kita tetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang kafir, naudzubillah. Ya, kita akan merasakan akibat dari kekufuran tersebut, yaitu kesengsaraan baik di dunia alam barzakh maupun di akhirat nanti. Ya, maka dengan apapun orang-orang kafir itu ingin menebus dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah tidak akan menerima tebusan tersebut. Karena pada hakikatnya semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Dan milik Allah mau dikembalikan kepada Allah. Ya. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran 91 dan Al-Maidah 38 ya. Di Ali Imran 91-nya innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar wala yaqbalu minhum ya min ahadin minhum ilul ardi dan kawalami hadapi. Sesungguhnya orang kafir dan mereka mati tetap dalam kekafirannya, jadi belum sempat bertaubat ya, kafirannya ya, masih menyertai
menyertainya ketika ia meninggalkan, ya. Jadi mati tetap dalam keadaan kafir. Maka tidak akan diterima dari mereka itu mil'ul ardi dahaban. Ya, apa-apa yang ada di bumi ini atau kandungan di bumi ini dari emas. Padahal emas kan tidak ada sepenuh bumi, hanya sebagian saja. Kemudian mereka ditetapkan ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasir. Ya, bagi mereka tetap ditetapkan mendapatkan siksa yang amat sangat pedih dan tidak akan ada yang mampu menolong mereka. Sengsara selama-lamanya tanpa ada batasnya. Ya, kalau di surat Al-Maidah ayat 38-nya ya. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhu walahum adzabun azim. Orang-orang kafir jikalau mereka itu mempunyai ya apa yang ada di sepenuh bumi ini ditambah yang semisalnya liyaftadu bihi, kemudian digunakan ya dengan kekayaan tersebut untuk menebus dirinya dari siksa hari kiamat, matuku bila minhum, maka tidak akan diterima. Nah, sementara kita Bapak dan Ibu sekalian, ya kita tidak punya emas, ya, barangkali hanya sebagian dari kita yang mempunyai emas, hanya orang-orang tertentu saja. Barangkali ibu-ibu saja yang mempunyai emas, ya, 2 gram, 3 gram. Ada yang punya sampai 10 gram, Bu? Ada ya? Alhamdulillah. Ya, Mas Malik, berapa kilo Mas Malik? Ya, ya. Kita tidak punya emas, tidak punya kekayaan, Bapak dan Ibu. Nah, tetapi karena iman kita, maka kita akan menjadi ya orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mulia, di alam barzah kita juga mulia, ya, kemudian dilanjutkan di surganya Allah juga mulia. Walaupun di dunia kita tidak mempunyai kekayaan yang banyak, harta benda yang banyak. Nah, bahkan harta benda yang banyak inilah yang barangkali akan menjadikan kita ya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kita belanjakan ya dalam pembelanjaan yang dibenarkan. Dan mungkin akan menjadi penghambat ya untuk dihisapnya kita, artinya hisapnya di akhir-akhir. Ya, jadi seseorang tidak akan bergerak nanti pada hari kiamat sehingga akan ditanya dari mana hartanya didapatkan dan kemana ia belanja. Hanya ada 2 pilihan, fisabilillah atau fisabilit taubut. Kalau tidak kita belanjakan fisabilillah, kemungkinan besarnya adalah fisabilit taubut, jalannya setan. Alhamdulillah ya kita berada di majelis tafsir Al-Quran yang amat sangat terbuka ya untuk kita bisa membelanjakan harta kita di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah nikmat yang tidak kalah besarnya adalah nikmat sehat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian ya, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh orang bijak, orang pintar ya, bahwa nikmat sehat itu diibaratkan sebagaimana mahkota. As-sihhatu tajun la yaroha ilal mardo. As-sihhatu tajun, sehat itu ibaratnya adalah mahkota. Kalau dalam satu kerajaan, karena dulu negara itu ya kerajaan ya banyak kan. Dalam satu kerajaan itu kira-kira
Ada banyak mahkota atau satu mahkota? Satu. Hanya ada satu mahkota. Ya, yaitu milik sang raja. Artinya bahwa itu adalah sesuatu simbol, ya, simbol keagungan atau kebesaran. Kalau di dalam satu kerajaan atau satu negara ada dua mahkota atau dua pemimpin, ya, maka yang terjadi kira-kira ketenangan, kedamaian, atau perselisihan, peperangan. Kira-kira yang terjadi yang mana itu? Kalau dalam satu negara atau satu kerajaan ada dua kepemimpinan, ya, yang satu menguasai daerah atau wilayah timur, yang satu wilayah barat, ya, dalam satu negara, dalam satu kerajaan, ya, tidak pernah bersatu, ya, masing-masing ingin, ya, yang paling besar, yang paling agung, sehingga ingin kerajaan yang dipegang atau kekuasaan yang dipegang oleh saudaranya dimiliki, sehingga terjadi perpecahan, peperangan dan sebagainya. Maka sehat ini ibaratnya adalah digambarkan sebagai mahkota, sesuatu yang amat sangat berharga. Kemudian dikatakan la yaroha ilal marto, tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, tidak memahaminya kecuali orang-orang yang pernah sakit. Ada yang pernah sakit? Insya Allah semua pernah merasakan sakit, ya. Kita sakit gigi saja sudah, ya, mengaduhnya apa? Mengaduh itu sambatnya gitu ya, sudah luar biasa, ya. Dengan segala cara usaha dilakukan supaya rasa sakitnya hilang, sampai kemudian malam-malam, ya, harus ke dokter gigi, ya, padahal sudah tutup, tapi gedor-gedor karena tidak tahan merasa atau menahan rasa sakit, atau sakit yang lain, ya, sakit pusing, vertigo misalnya, ya, atau sakit yang barangkali agak lebih berat sedikit, yang membutuhkan biaya pengobatan yang banyak, yang harus sampai, maaf ya, harus sampai cuci darah, harus sampai operasi dan lain sebagainya, ya, biaya yang dikeluarkan besar. Maka harga sehat itu mahal, ya. Yang tahu, yang paham adalah orang-orang yang pernah merasakan sakit atau pernah menangani atau merawat orang sakit. Maka perlu kita syukuri, ya, Allah memberikan nikmat iman, sehat, kemudian kesempatan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun 2024, tahun 1445 Hijriah. Ya, bulan Ramadan adalah fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, supaya menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fasilitas yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena dengan puasa itu Allah sudah menjanjikan, ya, dengan menggunakan kata-kata atau mengharapkan, ya, hambanya itu dengan puasanya itu menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba diungkapkan dengan kata atau dengan fi'il madhi dalam bahasa Arab. Berarti benar-benar sudah terjadi. Apalagi dengan majhul, dalam bentuk majhul, pasti sudah terjadi. Dan memang pada orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, sudah ada yang diwajibkan untuk berpuasa, atau sudah ada yang menjalani ibadah puasa. Misalnya Nabi Daud, ya, dengan puasa beliau 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, ya. Kemudian menurut di penjelasan kitab
tafsir Kasir, Nabi pun sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi berpuasa setiap bulan 3 hari. Ya, kemudian puasa Asyura, ya, sebagai bentuk mengenang atau penghormatan dalam hal ini, ya, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Jadi sudah ada puasa sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka pada tahun kedua Hijriyah, ya, dijelaskan bertepatan dengan 17 Ramadan, dan pada waktu itu terjadi namanya perang Badar. Nah, itu pertama kali diturunkannya Al-Quran, ya, ke langit bumi secara keseluruhan. Baru kemudian diturunkan secara tadriji, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Ada yang kadang-kadang turunnya itu berdasarkan sebab, ya, ada yang memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sebab. Ya, maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena di dalamnya adalah diturunkan Al-Quran. Ya, jadi Ramadan sebagai fasilitas orang yang beriman, ya, supaya pada akhirnya nanti menjadi orang-orang yang mulia. La'allakum tattaqun. La'alla kalau kita mempelajari itu adalah huruf dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengharapkan, pengharapan. Nah, pengharapannya, realisasinya atau terwujudnya itu amat sangat dekat. Ya, misalnya panas kemudian mendung gelap, kita mengharapkan hujan, nah, maka kita mengatakan, ya, la'alal-an matar. Mudah-mudahan sekarang atau sebentar lagi akan hujan. Ya, atau la'alal yauma matar. Tetapi kalau dalam kondisi panas, ya, matahari sinarnya tanpa ada penghalang mendung, panas, kita mengharapkan hujan. Kita tidak bisa menggunakan kata la'ala, tetapi kita menggunakan kata laita, yang kejadiannya amat sangat kecil, bahkan kemungkinan tidak terjadi. La'ala ini pengharapan yang, ya, terwujudnya itu dekat sekali, kemungkinan besar terwujud. Artinya dengan puasa itu, ya, kemungkinan kita menjadi orang bertakwa itu amat sangat besar. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku, ya, syarat ketentuannya berlaku. Tidak semua orang yang berpuasa kemudian langsung, ya, pada akhirnya menjadi orang yang bertakwa, tidak ternyata. Ya, karena indikasinya ada, ya, Nabi sudah memberi indikasi. Rubba sha'imin laisa min syiyamihi illal ju' wal 'atas. Rubba sha'imin, kam min sha'imin, berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali orang yang berpuasa. Laisa min syiyamihi, tetapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Illal ju' wal 'atas, kecuali, ya, ju' rasa lapar dan haus. Kalau puasa kan pasti lapar dan haus, Pak, ya. Ada yang puasa tidak merasa lapar? Insya Allah tidak ada. Ya, orang yang berpuasa itu pasti merasakan lapar dan merasakan haus. Maka ketika sudah tiba masanya atau waktunya berbuka, subhanallah, ya, gembiranya amat sangat gembira. Walaupun di depannya hanya tersedia, ya, dalam gelas air putih. Tapi itulah kesenangan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Maka Nabi mengatakan banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sudah berpayah-payah, berlelah-lelah, gitu, ya, sampai, ya, ada yang dulu teman, ya, itu cerita badannya besar, ya, karena badan
pertama sudah nggak kuat, ya, terpaksa saya berendam. Ya, jadi bak mandinya dipenuhi, ya, isi dengan air kemudian berendam. Karena saking ya tidak tahannya, ya, menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Ternyata bagi orang-orang tertentu gitu ya, puasa itu berat sekali dan mampu berat. Dan yang paling berat adalah dalam hal menawan hawa nafsu. Kalau menahan lapar dan haus barangkali tidak begitu berat, tapi yang terberat adalah melawan hawa nafsu. Ya. Jadi banyak sekali orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala kebaikan dari puasanya. Artinya tujuannya menjadi orang takwa tidak diraih, tidak didapat, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Man lam yada', siapa di antara kamu ya atau siapapun ya yang berpuasa, lam yada' qaulaz zur, tetapi dia tidak meninggalkan kata-kata dosa, kata-kata keji, kata-kata kotor, ya, kata-kata yang mengandung dosa, entah itu ghibah, rasani, ya, entah itu cacian, makian, ya, entah itu kata-kata dusta atau bohong, ya, dia puasa tapi tetap dia melakukan ya kata bohong, melakukan kata-kata bohong, ya, kemudian cacian, ya, kemudian menghibah, wal amala bihi, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan ya berdosa. Jadi di samping lisannya tapi dengan perbuatannya juga dia berbuat dosa. Maka walaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Allah tidak mengharapkan, menghendaki, Allah tidak akan menerima fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam hal dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Ya. Walaupun dia meninggalkan makan, walaupun dia meninggalkan minum, tetapi tadi tidak meninggalkan ya kata-kata kotor, perbuatan kotor, ya, maka walaupun dia meninggalkan makan, minum, Allah tidak menerima. Hanya mendapatkan tadi ya rasa lapar dan haus. Maka ya kita harus berhati-hati dalam berpuasa ini. Ya, kita jaga betul puasa kita ini dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan kebaikan pahala dari puasa. Kalau membatalkan, insya Allah tidak akan membatalkan kecuali karena halangan. Ya, dari surat Al-Baqarah ayat 184-nya kan ya, ayyaman ma'dudat. Jadi puasa itu adalah bilangan hari-hari tertentu atau yang sudah ditentukan. Menurut penjelasan di kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa puasa itu yang dilakukan oleh dijalani oleh Nabi SAW kurang lebih 9 kali. Ya, itu yang genap 30 itu hanya sekali. Yang lain hanya 29 hari. Karena kebanyakan bulan ya di bulan Hijriah itu adalah 29. Maka kadang-kadang terjadi apa? Perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Fitri. Ya, bahkan kemarin kita memulai ibadah puasa juga berbeda.
Ya, saudara kita dari Muhammadiyah memulai puasa hari Senin tanggal 10. Kita tanggal 11, mereka tanggal 10. Ya, memang kalau secara hitungan, menurut hitungan gitu ya, itu memang sudah ada hilal. Ada hilalnya, tetapi belum terlihat. Belum bisa dilihat oleh mata telanjang. Jangankan dengan mata telanjang, dengan menggunakan alat bantuan ya untuk melihat keberadaan bulan itu belum terlihat. Kalau di Timur Tengah memang ya mereka mengawalinya atau berpuasanya di hari Senin. Ya. Tetapi kita di Indonesia kemudian bersepakat dengan Malaysia, dengan Brunei Darussalam, ya, yang sekawasan, gitu ya, penentuan 1 Ramadan, ya, itu kurang lebih kalau sudah kelihatan dalam apa namanya ya, rentang atau jaraknya itu kurang lebih 3 derajat, itu bisa dilihat. Karena memang Nabi mengatakan, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kamu melihat hilal, yaitu bulan yang menunjukkan tanggal 1. Ya, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, beridul fitrilah ketika kamu melihat hilal pada tanggal 1 Syawal. Ya. Yang mana yang diterima wallahu alam. Kalau diterima dan tidaknya ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita berdosa ya. Harusnya hari Senin sudah puasa. Ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ya, kita adalah warga Majelis Tafsir Al-Qur'an. Ya. Kita ada yang memimpin, ada yang mengarahkan. Insya Allah pimpinan kita ya berdasarkan ilmu yang Allah berikan gitu ya, sudah mempertimbangkan ya, dan beliau menetapkan ya untuk warga MTA puasanya mulai hari Selasa. Kita tinggal ngikut sami'na wa ata'na. Ya, karena kalau kita mengikuti pimpinan maka sama dengan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada ujungnya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Man atau al-amira faqad ata'ani. Barang siapa yang telah mentaati pimpinannya, maka dia telah mentaati aku, Rasul. Wa man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ini enaknya kalau kita orang hidup ya dipimpin. Hidup diarahkan. Itu enaknya di sini. Ya, kembali kepada puasa. Ya, jadi harus memenuhi syarat dan ketentuan supaya ya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikan puasa, keutamaan-keutamaan puasa ya sudah tercantum di brosur kita, tapi biasanya di brosur yang kedua sekitar Ramadan. Ya, di sarana menjadi orang bertakwa, kalau puasa kita benar maka akan tercapai derajat tersebut. Ya, kemudian Ramadan dengan syariat puasa di dalamnya, ini adalah sekali bentuk azan Allah supaya dosa-dosa hambanya itu terampuni. Ya, jadi ada bahasanya, kalau bahasa kita ya kita katakan adalah penghapusan dosa tahunan. Karena memang Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Tahun kemarin kita puasa. Ya, kalau puasa kita diterima, kemudian
diampuni, nah, maka bersih. Kemudian kita masuk bulan Syawal. Lah bulan Syawal sampai kemudian masuk ya terakhir dari bulan Sya'ban. Nah, kita barangkali banyak berbuat salah atau banyak berbuat dosa. Nah, salah dan dosa kita, kemudian di bulan Ramadan kita puasa, puasanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dosa kita diampuni. Maka ada hadis yang memang hadisnya dhaif, ya. Man kharaja min Ramadan, ya, kawaladatul ummuh. Orang yang keluar dari bulan Ramadan itu sebagaimana bayi yang sedang dilahirkan oleh seorang ibu. Menggambarkan seperti itu. Anak bayi dilahirkan itu dalam keadaan bersih, suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dalam keadaan suci tanpa dosa. Ya, orang yang keluar dari bulan Ramadan yang digambarkan oleh yang mengeluarkan hadis tersebut, ya, sebagai seorang bayi yang suci. Jadi menjadikan orang yang menjalani puasa orang bertakwa, kemudian mengampuni, Allah mengampuni dosa-dosa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi sekali lagi syarat dan ketentuannya harus terpenuhi. Kemudian kalau di brosur, ya, brosur yang pertama ini berkaitan dengan pengertian puasa, kemudian siapa yang wajib berpuasa, ya, kemudian siapa yang boleh tidak puasa tetapi dia harus mengganti di hari yang lain, kemudian orang yang haram berpuasa, ya, tetapi dia harus berpuasa di hari yang lain. Kemudian siapa yang boleh tidak puasa karena alasan tertentu, dia tidak wajib mengganti puasa di hari yang lain, tetapi dengan membayar fidyah. Ini yang dibahas, ya, di brosur yang pertama berkaitan dengan Ramadan. Juga apa itu sahur, kemudian buka, ya, dan ada berbuka. Brosur yang pertama. Barangkali dari brosur ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak, insya Allah sudah bisa dipahami. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini halaman yang terakhir, Pak. Ya. Ditanyakan tentang masalah doanya. Nah, ini doa ini sesudah berbuka atau sebelum berbuka? Bunyinya gimana Pak? Bunyinya Zahabat tamatu al Zahabat Zohabat ma'uwal Zahabat Zoma. Gak kelihatan Pak. Sudah Mas Arifin dibacakan juga. Dahabatu ma'u wa batala fil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Zahabat Zoma. Ya, bukan Zoma, bukan Zahabat Zoma, ya, tapi Zahabat Zoma wa talatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya, Zahabat Zoma. Artinya apa Pak? Coba Pak. artinya haus telah hilang. Ya, Zahabat Zoma'u artinya adalah haus telah hilang. Kira-kira haus ini hilang itu ketika Bapak mau minum atau setelah minum? Setelah, ya, setelah minum. Ya. Terus Urat-urat telah basah. nah, karena kita sudah minum, masukkan air, nah, maka urat-urat menjadi basah.
Terus? Dan semoga pahala tetap didapat insya Allah. Ya. Jadi dhahaba zoma'u, haus telah hilang. Artinya kita sudah minum. Ya, karena sebelum minum kan tetap kita haus dulu, masih haus kan. Tapi setelah kita minum, maka hilang. Ya, batal lagi uruk, kemudian sendi-sendi yang ada di mulut kita, ya di lambung kita, dan ini menjadi basah. Iya. Berarti itu diucapkan sebelum atau sudah? Sesudah. Berarti dua ini adalah ketika kita sudah berbuka. Masalahnya di sini benar. Nah, di sini ini mungkin orang-orang yang lain tuh mengajari anak-anak di rumah-rumah kita itu mengajarinya itu sebelum berbuka. Sebelum Nah, berbuka. itu. Jadi maka saya tanyakan. Jadi doa ini ya kita baca adalah ketika kita sudah berbuka, entah itu dengan ya seteguk air atau dengan buah dan sebagainya. Ya, kita baca dhahaba zoma'u wa balaghul uruk wa sabaqal amsu insya Allah. Lah apa doa sebelum berbuka? Ya, kita mengambil dalil umumnya adalah bismillah. Ya, kita mengambil dalil umum kalau kita melakukan suatu hal yang baik, maka kita mengucapkan bismillah. Jadi itu Pak ya. Jadi doa ini ya kita lafalkan, kita ucapkan setelah kita berbuka. Kita minum kemudian makan ya. Ketika kita mau meninggalkan kemudian kita berangkat ke masjid, ya itulah kemudian kita berdoa. Bukan nanti nunggu setelah kita makan nasi. Ya, tapi kalau memang dalam satu rangkaian minum atau makan buah gitu ya, kemudian minum, kemudian langsung makan nasi, ya dari setelah itu. Jadi insya Allah ya di sini doa ini adalah kita baca setelah kita baik. Yang lain barangkali berkaitan dengan puasa. Nah, sebelum kita membahas sedikit tentang keutamaan puasa, ada beberapa keutamaan puasa ya yang disampaikan oleh para alim ulama gitu ya, yang bisa kita pelajari ya dari hadis-hadis yang ada. Baik, dari keutamaan puasa yang pertama adalah tadi ya, dengan puasa akan menjadikan orang yang menjalaninya atau orang yang melakukannya menjadi orang yang bertakwa. Ya, berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, ini keutamaannya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah dengan puasa maka dosa-dosa orang yang melakukannya akan diampuni. Kita menjadi suci, bersih, ya, menjadi fitrah. Kemudian yang ketiga, ya, puasa itu pahalanya melimpah ruah, tidak sebagaimana pahala ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu dikabarkan dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kita ambil contoh misalnya baca Quran ya, satu huruf itu adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Maka kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Karena alif itu adalah satu huruf, satu kebaikan dikalikan 10. Kemudian lam itu adalah satu kebaikan dikalikan 10. Kemudian mim sendiri adalah satu
kebaikan dilipatkan 10, maka jadi 30. Ya, karena Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan membaca Quran itu akan dikalikan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, kemudian mim adalah satu huruf. Ini contoh yang diberikan kabar gembira, pahalanya atau kebaikan. Dan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, kebaikan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, Allah gambarkan sebagaimana ia menanam satu biji. Dari satu biji itu kemudian tumbuh satu batang. Ya. Nah, dari satu batang ini kemudian muncul tujuh cabang. Dari masing-masing cabang, ya, akan ada kebaikan. Mi'atu habbah, memunculkan 700 butir. Ini digambarkan. Tetapi puasa itu tidak. Ya, dalam satu hadisnya Nabi mengatakan kullu amali bani adama yudha'afu. Setiap amal-amal anak Adam itu yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanatu di asri amsalihha. Satu kebaikan dikalikan dengan 10 ila sab'ati mi'ati dzikfin. Ila sab'ati mi'ati dzikfin. Sampai kelipatannya itu ada yang dilipatkan 700 kali lipat. Waqala Allah azza wa jalla illa shaum. Kemudian Allah ya mengatakan, atau Allah berfirman illa shauma, kecuali puasa. Ya, jadi ibadah-ibadah yang lain itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kecuali puasa. Fa innahu li, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Kalau ibadah yang lain barangkali di samping untuk Allah juga yang lainnya. Ya. Diterangkan oleh penjelasan dalam hadis itu oleh di dalam Mabahithul Hadis ya, bahwa ibadah yang lain itu selain Allah ada yang mengetahui. Tetapi kalau puasa itu yang tahu adalah dirinya dengan Allah saja. Kalau sholat pasti ada yang tahu, pasti ada yang melihat. Kita sholat ada yang melihat tidak? Ada. Kecuali kalau kita senantiasa sholat munfarid di kamar kita sendiri. Tetapi orang lain tahu nggak? Atau keluarga kita tahu nggak bahwa kita itu sholat? Ya, tahu. Ya, zakat, infak diketahui orang lain? Diketahui. Gak mungkin orang kemudian bayar zakat atau infak ditinggalkan di satu tempat. Ya, ini zakat saya atau ini infak saya, kan gak mungkin. Ya, kita bayar zakat kepada panitia. Ya, kalau di majlis kita berarti kita kepada ketua kelompok kita. Ya, dari ketua kelompok kemudian dilaporkan kepada bendahara. Dari bendahara kemudian ya bendahara cabang kemudian disampaikan ke bendahara perwakilan dan seterusnya. Diketahui, bahkan tercatat.
apalagi haji. Ya, kebiasaan orang Indonesia ketika mau haji, berangkat haji, diam-diam, tiba-tiba berangkat haji gitu? Tidak. Tidak ya Pak ya? Tidak. Mengundang satu RT, bahkan ada yang satu RW gitu. Ya, hari ini RT ini, besok RT ini. Tujuannya untuk pamitan dan minta doa. Kalau memang betul itu, ya mudah-mudahan. Ya. Alhamdulillah kalau sampai ada, supaya diketahui orang lain, biar orang-orang tahu bahwa saya akan berangkat haji. Alhamdulillah. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain, ya selain Allah ada yang mengetahuinya, ada yang melihatnya. Tapi kalau puasa tidak ada kecuali dia dan orang lain. Ya kecuali kalau kita di sini misalnya, oh tahu sih saya puasa, Pak Parno puasa, ya Ustaz Malik puasa. Ya. Tapi kalau misalnya di hari Senin, misalnya, atau mohon maaf ini ya. Sekarang barangkali ada yang memang waktunya datang dari ibu-ibu misalnya. Besok Bu, di antara panjenengan itu yang tidak puasa itu ketahuan nggak tuh? Kecuali kalau dia mengabarkan Bu ya. Ya kalau mohon maaf hari ini saya tidak puasa misalnya. Ya kalau dia tidak ngabari, kemudian duduk berdampingan dengan panjenengan yang puasa, ya kita mengira bahwa ibu-ibu semuanya puasa. Ya? Ikut buka. Ya, nanti ikut buka. Jadi puasa ini menurut penjelasan ulama itu tidak diketahui kecuali dirinya dengan Allah saja. Maka puasa ibadah yang luar biasa. Ya, dan Allah mengatakan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah hanya untukku saja. Kalau ibadah yang lain barangkali kalau zakat itu kan bisa ya selain untuk Allah kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang gitu. Dan yang membalasi ini adalah malaikat nyata pada Allah. Tetapi kalau puasa itu adalah wa ana ajzihi, dan akulah yang kemudian langsung membalasnya. Jadi Allah langsung yang membalasnya. Dan dibalasi berapa? Allah tidak menentukan berapa untuk puasa itu diberi balasan. Tapi balasannya ya kalau puasanya baik maka ketakwaan dan diampuninya dosa-dosa. Wana ajizibi ya ada sahwatahu ya wa syarabahu wa ta'amahu min ajli, dia telah meninggalkan sahwatnya, hawa nafsunya, dia juga meninggalkan makan dan minumnya min ajli, hanya untuk atau hanya karena diriku. Kemudian Allah oleh nabinya beri kabar gembira, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, bagi orang berpuasa itu ada dua kesenangan yang akan didapatkan. Ini pasti. Tidak ada datang waktu berbuka kok susah, aduh sudah azan, nggak ada. Ada Pak? Nggak ada ya? Nah, saya pengen puasanya lebih panjang sampai nanti Isya, nggak ada. Ya, pasti sudah kalau sudah mendekati, kita sudah bersiap-siap dekat, ya. Bahkan sudah dipersiapkan dari pagi. Ya, pagi kan gitu Pak ya. Pagi-pagi ke pasar kan? Iya, sudah membeli buah, ya, sudah membeli. Nah, hari ini nanti insya Allah kita akan berbuka dengan lauk kerang, ya. Barangkali pertama kali, ya. Pertama kali lauk buka dengan kerang seumur hidup. Kalau nanti jadi, kalau nanti ya umur kita sampai nanti waktu buka, ya seumur hidup, ya seumur hidup saya dari kecil sampai sekarang. Kalau nanti masih Allah beri kesempatan, ya mungkin
Kalau saya dikasih ya. Saya tidak cukup. Ya. Ya, akan berbuka ya makan nasi dengan lauk merah. Tadi sebetulnya ada apa namanya? Ikan kakap besar. Sebenarnya saya pengen sebetulnya. Tapi harganya mahal. Harganya mahal sekali. Kan biasanya kalau yang kecil-kecil yang biasa, nah, kalau orang Jawa biasanya mengatakan juga kakap, padahal nila. Ya, kita kalau beli di apa namanya warung makan Lamongan, itu kan terusnya kakap, bukan nila. Tapi ketika kita pesan kakap, tapi nanti kasihnya adalah nila. Kan harganya kan 22 sampai 25 per kilo. Nah, tadi tanya sekilo berapa Pak? 85. Tapi kalau harganya murah tadi kita beli aja. Ustaz Maliki mau syarat akan dibelikan kalau saya tinggal di sini 1 malam lagi. Ya, hanya nggak bisa karena ya tiketnya sudah dibelikan. Ya. Jadi ya kesenangan yang pertama adalah ketika berbuka itu pasti semuanya senang. Tidak ada yang ketika datang waktu berbuka malah susah, tidak ada. Ya. Ya, walaupun disakit, saya tetap buka dengan senang. Ya, walaupun sambil menahan rasa sakit. Kemudian yang kedua adalah inda liqa'i rabbi, nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bagi orang yang puasa ya akan disediakan satu pintu yang khusus. Ya, jadi ada satu pintu surga yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Orang selain yang ya orang selain yang berpuasa atau orang yang tidak puasa tidak boleh ya melalui pintu tersebut. Pintu itu dikhususkan bagi orang-orang yang puasa, yaitu pintu Rayyan. Ya, begitu orang-orang yang puasa sudah masuk, pintu tersebut langsung ditutup. Ya. Jadi pintunya langsung ditutup, hanya orang yang puasa saja. Ya. Inna fil jannati bab. Ya, yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang namanya adalah Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna. Masuk dari pintu tersebut khusus orang-orang yang berpuasa. Kalau orang puasa kan berarti beriman, Pak. Nah, mungkin orang yang tidak beriman berpuasa, bagaimana puasa orang yang beriman? Ya, kalau orang-orang non muslim puasa, maka puasa tujuannya adalah sehat. Ya, jadi mereka puasa tujuannya bukan apa-apa, tetapi tujuannya adalah sehat. Atau mereka puasa, ya tujuannya supaya mendapatkan apa? Orang fisik atau kekuatan. Kan ada orang puasa puasa putih, ya. Ya, jaduk itu apa? Oh, kebal, ya, biar kebal dan lain sebagainya. Kan ada itu. Ya, tetapi tujuannya itu bukan tujuan yang puasa untuk lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi yadkhulu minhu atau ya yadkhulu minhu as-shaimun. Masuk dari pintu tersebut adalah orang-orang yang beriman pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak masuk bersama orang yang berpuasa itu ya orang-orang yang tidak puasa selain orang yang berpuasa. Ya, yuqalu aina shaimun. Kemudian dikatakan, malaikat mengatakan, mana yang orang-orang yang puasa? Ya. Kemudian bayat dulu namin, maka orang-orang yang berpuasa langsung masuk ketika pintunya sudah dibuka oleh malaikat. Fa idza dakhala akhiruhum,
Ketika orang yang puasa terakhir itu sudah masuk, ugliko falam yadkhul minhu ahad. Ketika yang terakhir, orang puasa yang terakhir sudah masuk, maka ugliko, ditutup. Pintunya ditutup jeglek sudah. Ya, setelah itu tidak ada yang masuk siapapun selain dari orang yang berpuasa. Maka balasan diberikan Allah luar biasa kepada orang yang berpuasa. Ya. Kemudian keutamaan puasa yang lain adalah puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Ya. Dikatakan dalam satu hadis, gitu ya. Dakhalat ma'a Aisyatu. Ya. Masuk bersama dengan mohon maaf. Ma'al qomah apa ya? Dakhalat ma'al qomah wal aswad ala Abdillahi faqal Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sababan la najidu. Wah, ini mohon maaf saya tulisannya terlalu kecil ya, karena pas ini. Saya izin sebentar ngambil kacamata Ibu ya. Bapak Ibu. Yahanu itu apa ya? Sok-sokan. Ya, sok-sokan sudah diberi karena usia gitu ya. Penglihatan sudah berkurang gitu ya. Yahanu masih seperti sebelumnya gitu ya. Sudah tua tetapi sok masih muda ya. Ya, harus pakai kacamata, sok tidak mau pakai kacamata. Ya, alhamdulillah kelihatan. Ya. Salah tadi yang baca ya. An Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'al qaumatal aswadi ala Abdillahi. Faqala Abdullah, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an. Wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil batin wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu bijaun. Nah, ini ya saya gunakan untuk memberi nasihat kepada atau menganjurkan bagi saudara-saudara kita yang sudah waktunya menikah tetapi enggan untuk menikah. Seharusnya sudah ya menikah, secara usia sudah, kemudian secara kemampuan juga sudah. Maka Nabi mengatakan, ya ma'syarus sahabat man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, ya, barang siapa yang sudah mampu untuk berkeluarga, untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Di hadis yang lain, anikah ini paman rogiba sunati palesa. Pada anikahu min sunati paman rogiba sunati palesa mini. Nikah itu adalah sunahku. Ya, barang siapa yang rogiba sunati, enggan untuk melakukan atau melaksanakan sunnahku, maka Nabi mengatakan falaisa mini, maka dia bukan termasuk ya golonganku atau umatku. Nabi menganjurkan kalau memang sudah mampu untuk menikah, kecuali yang bicara. Ya, saya menikah usia 29 tahun Bapak dan Ibu. Ya, kalau Bapak dan Ibu, kalau yang sudah sesuai kan nikahnya dulu waktu usia masih muda ya.
dinikahkan oleh orang tuanya gitu. Kalau dulu menurut cerita-cerita gitu. Ya, sebetulnya kalau ada sekolah pengennya tetap sekolah gitu. Ya, tetapi oleh orang tua nggak usah sekolah, nikah. Ya, jadi kalau sudah mampu ya untuk segera menikah. Kenapa gitu ya? Bainahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan salah satunya adalah bisa menjaga pandangan. Ya, pandangan kita tidak pandangan yang nakal. Ketika ada orang lewat, lihat. Ya, ada orang lain lagi lewat, lihat lagi. Kalau yang belum nikah, tapi kalau sudah menikah, nah insya Allah kita akan menjadi salah satu penahan ya pandangan kita terhadap lawan jenis. Ya. Kemudian wasana lil farj, kemudian menjaga kemaluan. Ya. Ketika sahabat datang, tiba, ya ada ya tempat kita untuk menunaikannya, ya, yaitu suami dan istri. Ya. Bagi yang tidak atau bagi yang belum nikah, ketika sahabatnya datang, kalau dia tidak mampu menahan, apa yang dilakukan? Ya, di dalam satu hadis, tapi menurut penjelasan ada yang menerangkan bahwa hadis tersebut dhaif, tapi juga ada yang menerangkan bahwa hadis itu ada hasan. 7 golongan termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya tazawwaja bil yadi, yaitu menikah dengan tangan. Ya, menikah dengan tangan maksudnya adalah ketika syahwatnya datang dilampiaskan dengan tangannya. Ya, kalau laki-laki dengan ya pokoknya itulah. Jadi dengan menikah akan menjaga kemaluan. Ya. Nah, kemudian dikatakan waman lam yastati fa'alaihi bisawm, bagi yang belum mampu, sudah waktunya gitu ya. Sudah tapi kok belum mampu, maka dia berpuasa. Ada yang mengatakan bahwa puasanya ya puasa jangan nikah dulu, ada yang menjelaskan seperti itu. Ya, tetapi jumhur ulama mengatakan maka dalam dia puasa ada puasa sebagaimana kita puasa Ramadan. Ya, karena puasa Ramadan itu ternyata mampu menahan diri kita dari hawa nafsu. Ya, paling bisawm fa innahu lahu wija, karena dia adalah sebagai penghambat atau penjaga ya dari berbuat maksiat. Nafsunya besar ya datang ya, sementara belum ada tempat untuk melampiaskannya, menaikkannya, sehingga berbuat dosa. Ya, ini kan di beberapa tempat ada namanya tempat lokalisasi. Itu tempat orang-orang ya melampiaskan syahwat. Nah, dengan puasa ya itu akan membentengi ya syahwat kita sehingga kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian dengan puasa juga, puasa adalah perisai atau membentengi diri kita dari api neraka. Dalam satu hadis dikatakan gitu ya, an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rabbuna azza wa jalla as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nari wa wali wa ana ajzi bihi. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir. An Jabir dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, qala Rabbuna azza wa jalla, ini berarti hadisnya adalah hadis qudsi. Ya, karena dalam hadis tersebut diungkapkan qala Allah azza wa jalla atau yaqulullah azza wa jalla. Jadi kalau ada hadis kok diungkapkan qala Allah atau yaqulullah gitu ya, maka itu adalah hadis qudsi. Ya. Allah mengatakan asyamu junnatun
puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng. Yastajinnu biha, ya, yang dia membentengi dirinya, ya, dengan puasa itu dia membentengi dirinya. Siapa itu al-abdu? Atau orang yang berpuasa itu membentengi dirinya, ya, minan nari, dari api neraka. Artinya bahwa bagi orang yang puasa betul-betul, ya, puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak akan masuk neraka. Maka akan masuk surga nanti melalui pintu yang namanya pintu royal. Kemudian berikutnya adalah keutamaan dari puasa, ya, di bulan Ramadan ini, ya. Berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Jadi Al-Quran dan puasa itu akan menjadi penolong baginya di hari kiamat. Kalau di hadis yang lain kan Al-Quran syafi'un musa. Al-Quran itu adalah memberi syafaat, pertolongan, dan yang akan diterima pertolongan. Nah, ini dikatakan bahwa membaca Al-Quran, puasa dan baca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat pada hari kiamat. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, yang bunyinya adalah as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil abdi. Yaqulu siyam Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafa'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu nauma bil laili fayusfa'ani. Hadis riwayat hadis sahih, ya, menurut syarat Muslim. Jadi berdasarkan syarat Muslim yang ditentukan oleh Muslim, hadis dikatakan sahih, ya. Perawi-perawi ini, sanad ini adalah sahih menurut riwayat Muslim. Ana Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat kepada hamba, kepada pelakunya. Yaqulus siyam, kemudian puasa berkata kepada Allah, Rabbi inni mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahari. Ya Tuhanku, ya, aku telah melarang si fulan ini, hamba ini, ya, untuk makan, minum, dan memperturutkan hawa nafsunya. Ya, dia telah meninggalkan makan, dia telah meninggalkan minum, dia telah, ya, tidak melakukan atau tidak memperturutkan hawa nafsunya, ya Rabbi, maka berilah syafaat kepadanya. Kemudian Quran berkata, ya Allah, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, ya, aku telah melarang, aku telah mencegah orang yang berpuasa itu, ya, untuk tidur di malam hari. Ya, semuanya malamnya digunakan untuk tidur. Ini Al-Quran telah melarangnya atau mencegahnya. Artinya bahwa setiap malamnya itu tidak semuanya dipakai tidur, tetapi digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, maka kemudian Al-Quran memintakan kepada Allah, ya Allah, berilah dia syafaat atau pertolongan karena dia telah membacaku. Nah, di hadis yang lain kan dikatakan itu, ya, karena Nabi SAW ajwadan nasi,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajwadan nas, adalah manusia yang paling pemurah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia paling dermawan. Ya, banyak kisah hadis-hadis ya yang sering kita dengar. Ya, siapapun yang datang kepada Nabi kemudian minta pasti dikasih. Ya, dan Nabi tidak pernah menyisakan yang dia punya, gitu ya. Kita disimpan untuk beberapa hari, nggak ada Nabi menurut hadis muda punya simpanan kan nggak ada. Ya, bahkan ketika Nabi bertanya kepada istrinya, ya istriku, ya pagi ini kamu punya apa? Ya, saya tidak punya apa-apa ya Nabi. Ya, kalau begitu aku tak puasa saja. Ya, jadi Nabi manusia paling mulia, ya, kondisinya ya tidak sebaik dibandingkan kita. Di rumah kita ada kulkas, di dalamnya bermacam-macam makanan, minuman, ya, buah berbagai macam jenis, ya, makanan-makanan yang mahal-mahal kita simpan di dalam. Ini kita, padahal Nabi tidak ada. Di mobil ada bagasi, jangan terbalik. Di bagasi ada mobil, ya. Di mobil ada bagasi, dalam bagasi penuh dengan ya belanjaan. Ya Pak ya. Punya mobil berapa Pak? Oh calonnya 5. Oh, 5 keluarga, mudah-mudahan masing-masing keluarga diberi 1 mobil. Ya mudah-mudahan Allah mencapai kepanjangan. Ya, ya, itu Nabi. Nggak ada hadis yang menceritakan Nabi mempunyai simpanan, nggak ada. Ya, maka ketika datang seorang peminta, ya Nabi mengatakan, ma'indi apa itu kan? Ya, aku tidak punya apa yang akan aku berikan kepadamu. Atilah fulan, maka pergilah kamu kepada si fulan. Ini Nabi, orang yang paling agung, orang yang paling mulia, ya, tidak sebagaimana kehidupan kita yang serba ada. Ya. Pakaian panjenengan berapa apa ya? Jangan berapa biji, berapa ini? Dikata apa namanya? Lemarinya itu. Berapa tumpuk? Kan? Suami 1 lemari, istri 1 lemari. Ya, yang ditumpuk, ada yang digantung. Kalau dihitung berapa puluh, Pak? Nabi tidak seperti itu. Ya, maka kita punya, kita diberi kelebihan, maka kelebihan itulah kemudian harus kita manfaatkan. Sekiranya masih pantas, masih cukup, gitu ya, kita pakai, ya kita manfaatkan. Tapi biasanya akan senantiasa bertambah, terutama ketika mendekati Idul Fitri. Ya Pak ya. Termasuk yang ngomong juga kok. Tapi saya terus terang kalau untuk pribadi saya jarang tuh. Karena saya diberi pakaian orang lain saya. Jadi saya lebih banyak diberi pakaian. Termasuk yang saya pakai ini adalah pemberian orang lain. Nah, saya dapat Bapak pimpinan pondok dapat undangan untuk pertemuan pimpinan pondok alumni Batam. Nah, yang didaftarkan itu adalah Al-Ustaz Nurbalis Saifullah, kemudian Ustaz Suprapto, kemudian Ustaz Nurbalis Majid. Undangan dari Tazaka, pondok Tazaka. Nah, Ustaz Nurbalis ketika disampaikan bahwa aku nggak bisa hadir, aku berhalangan. Nah, kemudian ya sudah, diwakilkan Mas Dona saja. Nah, ini sebetulnya jatahnya Ustaz. Ya, ini sebenarnya jatahnya Ustaz, cuma karena dia tidak hadir, ya, kemudian dikasihkan saya. Saya sampaikan,
Jadi ini tetap untuk salah satu kan tidak untuk panjenengan, karena panjenengan yang hadir. Ya, jadi kebanyakan pakaian itu pemberian. Apalagi ketika masih di SMA, ya setiap tahun pasti dapat celana itu pasti, ya baju seragam itu pasti. Enak sunnah saya. Cuma tinggal memberi pakaian pada istri dan anak. Ya. Jadi kalau beli untuk secara pribadi jarang. Ya, sudah diberi pakaian orang lain. Biasanya lembaga yang memberi. Ya, jadi puasa, ya, kemudian membaca Quran, ya, itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang menjalankan mengamalkan. Nah, tadi hadisnya ya. Sampai lupa tadi hadisnya. Ya. Karena Nabi SAW ajwan nas. Ya, bahwa Nabi SAW adalah manusia paling dermawan. Beliau tidak punya tetapi dermawan. Ya, ketika ada orang minta pasti diberi. Bahkan nama yakunu aswada di Ramadan. Dan beliau akan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Diibaratkan itu kedermawanan beliau itu ini seperti hembusnya angin yang cepat. Artinya bersegera, bercepat-cepat dalam bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta. Bahkan azwada hina yang zilu Jibril, dan ya kejadian itu atau murahnya Nabi itu ketika Jibril turun pada bulan Ramadan. Ya, bahkan Jibril yang zilu kula lailatin di Ramadan, dan Jibril setiap malam bulan Ramadan itu turun yalqahu untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Jibril setiap malam turun ke bumi, datang ya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada waktu itulah ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi manusia paling dermawan. Wayudarisu. Nah, kemudian oleh sebiak ulama menerjemahkan, maka Jibril kemudian mengajari Nabi tentang Al-Quran. Ya, tetapi ulama yang lain menjelaskan bahwa wayudarisu ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca atau memurojaahkan hafalannya kepada malaikat Jibril setiap malam Ramadan. Tidak dijelaskan berapa juz, ya apakah 30 juz, apakah 1 juz, 2 juz, tidak dijelaskan. Yang jelas bahwa setiap malam Nabi SAW ya memurojaahkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril khusus pada bulan Ramadan. Nah, maka kemudian ya mengambil hikmah dari hadis ini, ulama-ulama menganjurkan untuk kita senantiasa bertadarus di malam bulan Ramadan. Nah, monggo ya Bapak Ibu sekalian dan saudara, ya mau mengambil hikmah dari hadis ini apa tidak? Nah, silakan. Maka alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang mempunyai target. Ya, puasa tahun ini saya harus khatam 2 kali. Ya, kalau hanya khatam sekali kan berarti 1 hari 1 juz. 1 juz itu kurang lebih bisa dibaca itu sekitar 45 menit. Jadi 10 lembar sekitar 50 menit. Kalau bacaan kita ini Pak ya, artinya bacaan kita bacaan normal. Ya, normal itu intonasinya biasa. Ya, tapi kalau yang sudah lancar, apalagi yang sudah hafal itu berapa menit saja? 30 menit kalau selesai. Ya.
Maka kalau misalnya setiap habis sholat pokoknya saya harus membaca Al-Quran berapa lembar, silahkan. Ya, ditarget masing-masing. Setelah sholat masing-masing 2 lembar, berarti sehari adalah satu juz. Satu hari 1 juz, kemudian 1 bulan berarti potong sekali. Kalau dihitung huruf, saya juga belum pernah menghitung, cuma dengar saja. Itu 1.600.000 sekian. Ya, huruf. Kalau huruf hijaiyah kan hanya 29 Pak ya. Hanya 29. Tetapi huruf-huruf itu kemudian menyusun menjadi kalimat. Kalimat-kalimat menyusun kemudian menjadi ayat. Ya, lah ayat itu ada 6.000 sekian. Ayat dikalikan kemudian hurufnya. Nah, kalau pernah ngitung mungkin sekitar 40-an lah. Maju mundurnya 40 huruf satu garis. Maju mundurnya ada yang 43, ada yang 45, ada yang ya kurang tinggal ini tulisannya kan. Ya. Untuk mengepaskan rukuk. Kan sekarang kalau Al-Quran kan ada rukuk juz. Ya kalau Al-Quran yang lain kan juznya kan tidak setiap di pojok kiri kan ada yang tidak di situ. Itu tanpa memperhatikan, yang penting yang mencetak. Nah, tapi kan Al-Quran yang ada sekarang itu banyak yang kemudian di mulai juznya itu di pojok kiri. Ya, barisan pertama kiri, lembar ke-11. Nah, karena ya diatur itu maka kadang-kadang tulisannya besar, kadang-kadang tulisannya agak kecil. Ya, kalau misalnya itu 1.600.000 misalnya, kita hatam sekali, dikalikan berapa? 10. Berarti berapa? 10 juta sekali. Nah, biasa pokoknya pahalanya amat sangat banyak sekali kalau kita membaca Al-Quran. Maka monggo silakan. Ya. Kalau mau mengambil makna dari hadis tersebut, ya bahwa Nabi menyimakkan bacaannya atau hafalannya kepada malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan, maka kita membaca Al-Quran di setiap malam bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita tidak baca. Ya, kemudian hikmah berikutnya atau tambahan berikutnya adalah bahwa orang yang berpuasa itu doanya terkabul. Ya, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berpuasa banyak-banyaklah berdoa. Jadi kan dengan mengharapkan Imam Mukul ya. Kita berdoa kemudian diamini saudara-saudara kita semuanya itu mudah-mudahan. Sekarang punya mobil berapa? Oh belum. Ya, mudah-mudahan nanti Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya. Tawakal Allah bahwa asbuh. Misalkan bertawakal kepada Allah, artinya tawakal itu harus dibarengi dengan usaha dulu. Usaha dengan maksimal untuk memberi 5 mobil kan. Ya. Tapi kalau enggak ya mustahil ya. Kan tanahnya luas ya. Luas banget. Bisa dijual untuk beli. Alhamdulillah kalau di sini kan panjenengan pekarangannya luas-luas ya. Kalau di Jawa sudah ya, sempit, harganya sudah mahal. Dulu di sekitar pondok itu harganya cuma 70.000, 80.000, 90.000. Yang harganya 100.000 itu hanya yang kita gunakan untuk akses jalan masuk itu. Itu yang 100.020 kalau tidak salah per meter. Yang lain itu 70.000. Tapi sekarang sudah di sekitar pondok itu masih dalam bentuk sawah, itu mintanya sudah 500.000. Haji mumpung ya, haji mumpung. Padahal pondok masih membutuhkan juga tanah-tanah. Makanya di utara lapangan itu ya, itu pokoknya kalau tidak 1 juta tidak akan dilepas. Padahal itu 3.000, berarti 3M ini. Di utara lapangan.
Mereka wah anjing mumpung gitu ya. Nah, kalau di sini berapa kemarin 400 sekian, harganya cuma 60.000 ya, masih murah. Maka yang mau investasi yang monggo lah ya. Investasi. Oke, kemudian tadi bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak, pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salah suda'awatin la turaddu da'wat ya. Salah suda'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya berarti dikabulkan. Yang pertama adalah dakwatul wali, yaitu doa orang tua. Doa orang tua untuk anaknya ini adalah mustajab, dikabulkan, diijabahi. Ya, maka kita sebagai orang tua banyaklah mendoakan anak-anak kita. Ya, barangkali anak kita nakal, kurang doa kita kepada Allah SWT. Ya, anak kita dinasihati sulit, nah barangkali kita ya jarang mendoakan. Kita lebih sering marah-marahnya. Ya, nah ini akan menjadikan anak semakin sulit untuk atau dinasihati. Jadi kalau dari kecil anak itu sering dibentak, sering ini itu ternyata menjadikan hatinya itu keras. Ya, dari kecil kok sering dimarahi, sudah nanti besar itu sulit untuk dinasihati. Sekarang banyak gitu ya, psikologis yang menganjurkan dalam mendidik anak jangan sampai keluar dari kata mulut orang tua itu kata-kata kasar, membentak, memarahi. Ya, dan lebih banyak diajak untuk istilahnya berdiskusi, mempertanyakan. Misalnya dia berbuat salah, ditanyakan. Ya, Dek, kamu sebagai seorang anak pantas enggak ya kalau pulang ke rumah kok malam-malam? Ya jam 12 baru pulang ke rumah, itu pantas atau tidak? Tahu baik atau tidak? Tahu baik loh Pak. Baiknya mana? Dari segi apa? Dari segi kesehatan? Apakah akan beri kebaikan bagi orang yang suka melek malam? Orang yang suka melek malam itu kan akan menjadikan fisiknya semakin lemah. Ya, maka anjurannya tidur itu sebelum jam 11. Itu anjuran yang baik untuk ya, kesehatan. Nah, jadi doa orang tua untuk anaknya ya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadah waktu sholat. Nah, doa yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa. Banyak-banyak kita berdoa ketika kita berpuasa. Kemudian terakhir adalah wadah waktu musafir dan doa musafir. Jadi doanya orang tua, doa orang yang berpuasa, kemudian doa orang musafir. Ya, kan ada satu hadis yang sebetulnya doa orang musafir itu pasti diterima, tetapi karena dia makan makanan haram, minum minuman haram, kemudian pakaiannya haram, kemudian dia berkembang gitu ya, juga berkembang karena mengkonsumsi yang haram. Fa'ana tustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya diterima? Hadisnya panjang ya. Kita ambilkan ini saja potongannya, awalnya agak lupa saya. Ya. Kalau Rasulullah SAW ya. Dan Nabi SAW menyebutkan ya seorang musafir, orang yang berpergian. Yutilus safar, dia menjalankan atau dia bersafar dalam jarak yang jauh. Ya. Kemudian
Fa'as asa wa akbaro. Dia dalam keadaan musuh dan dia dalam keadaan berdebu. Karena saking jauhnya perjalanan, gitu ya. Jadi orang melihat itu belas kasihan, mesake. Ya. Kemudian asa wa akbaro yamudu yadaihi ila sama. Dia kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, berilah kami, berilah. Ya. Nah, seharusnya dengan kondisi tersebut, ya, dia apa yang dia doakan itu, apa yang dia minta itu akan dikabulkan. Nah, tetapi, ya, wa mat'amuhu haramun. Dia makan makanan yang haram. Wa masrobu haramun, dan dia minum minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan dia memakai pakaian yang haram. Wa wudiya bil haram, dia berkembang gitu ya, tumbuh itu dengan makanan yang haram. Fana yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi berarti ada syaratnya. Kabul didoakan, kabul didoakan, doa dikabulkan, gitu ya, terbalik. Doa dikabulkan kalau memenuhi syarat bebas dari makanan yang haram. Artinya kalau kita makan makanan haram, ya minum haram, pakaian haram, maka doa kita tidak diterima. Maka hakikatnya doa musafir adalah dikabulkan. Ya, sudah ya. Masih ada beberapa gitu ya. Ya, karena memang waktu mungkin banyak ini tadi tidak seriusnya. Oh serius ya? Iya. Ya Bapak dan Ibu, karena sudah mendekati waktu maghrib, mungkin kurang 21 atau 22. Ya, 21 ya, kurang 21 menit insya Allah untuk persiapan. Ya. Nah, kita menyambut datangnya berbuka, kita sambut dengan riang gembira. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, barangkali sebelum ditutup kalau ada pertanyaan. Oke Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Jaina. Saya ingin bertanya tentang berkaitan dengan puasa. Suami saya itu kan udah pikun, tetap saya ajak puasa. Tapi terkadang itu dia yang minum gitu. Tapi kalau kita ingatkan dulu, kan puasa Pak, dia bilang lupa. Jadi itu pertanyaan saya, itu masih harus membayar fidyah apa tidak? Atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz Malik? Jawabannya gimana nih? Ya. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Bagi orang-orang yang dengan puasa itu dia merasa berat, maka baginya adalah mengganti dengan fidyah, memberi makan seorang miskin. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat tersebut dijelaskan, ditafsirkan oleh ahli tafsir yang termasuk orang yang berat untuk menjalankan puasa itu diantaranya adalah orang tua, apalagi kalau sudah sampai pikun. Ya. Jadi orang pikun itu sudah tidak diwajibkan berpuasa itu. Nah, kalau misalnya dia tetap berpuasa misalnya ya, sampai kemudian bisa terjaga utuh, nah barangkali ya saat yang puasa itu tidak kita ganti dengan fidyah. Tapi kalau dia batalkan minum, karena memang sudah apa ya, tiba masanya, karena Allah sudah menentukan pada waktu itulah dia akan beramal atau berbuat sebagaimana kembali ke kecilannya. Ya, berarti artinya dia tidak wajib puasa. Pasti nggak ada. Kalau mengajari sebenarnya tidak, misalnya tidak.
kondisi ya, artinya dengan kondisi yang sudah seperti dan itu memang sudah menjadi rukhsah dalam Islam itu sudah menjadi rukhsah bagi beliau yang sudah itu ya sudah ya. Kita mengingatkan dalam hal yang lain saja, artinya mungkin sholatnya yang perlu dijaga. Kalau puasanya kayaknya menjaganya susah ya, karena kalau itu barangkali lepas dari pengawasan ya, kemudian beliau minum, berikut ibu juga tidak besok sudah membatalkan atau belum kan ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, karena beliau itu sudah mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ya sudah ya, lebih baik kita tidak mengajaknya untuk puasa ya. Insya Allah dengan membayar fidyah itu sudah menjadi ganti dari puasa dulu. Menurut penjelasan di Tafsir Ibnu Katsir ya, jadi puasa dulu sebelum perintah ayat 184 sampai 186 ya, itu turun, itu puasa itu bagi yang mau. Jadi orang beriman itu puasa itu bagi yang mau. Jadi kalau dia mau puasa silahkan puasa, bagi yang tidak mau dia membayar fidyah ya, menurut penjelasan di Tafsir Ibnu Katsir. Tapi kemudian ketika sudah turun ayat 184 pengkhususan yang dikhususkan boleh tidak puasa adalah bukan awal dari ini apa namanya, pemangkana mani dan awal safarin faidatu min ayamin ukhra. Nah setelah ada pengkhususan itu ya, maka para sahabat tidak mungkin meninggalkan puasa kecuali kalau dia sedang sakit, dia sedang bepergian. Sebelum turun ayat ini, pengkhususan ini menurut penjelasan di Tafsir Ibnu Katsir ya, itu bebas. Jadi kalau mau puasa silakan puasa, kalau tidak mau beri makan. Jadi dia ibaratnya pilih puasa atau pilih beri makan. Apalagi ini sudah sepuh dan mendapatkan rukhsah dari wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka menurut hemat saya ya, itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kedua panjenengan ya, tinggal panjenengan membayar fidyah, memberi makan satu hari satu orang miskin. Boleh nggak langsung 30 orang gitu ya. Menurut hadis Anas itu ketika beliau sudah sepuh tidak lagi mampu puasa, beliau itu langsung masak ya, masakan beliau itu cukup untuk memberi makan 30 orang. Maka beliau masak sekali itu diberikan untuk 30 orang. Itu sudah sebagai pengganti beliau meninggalkan puasa. Atau begini ya, mudah-mudahan ya bukan menyisihi dari ayat dan hadis Rasulullah SAW ya, karena termasuk al-ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barangkali masih ada sudah ya untuk persiapan Pak ya. Sekali lagi cukup Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya atas kesalahan ya, kekurang jelasan penyampaian saya tidak barangkali tidak bisa diterima karena bolak-balik ya. Inilah karena masing-masing orang ya Allah memberi kemampuan yang berbeda ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bicarakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan pada kita ini, yaitu bulan Ramadan tahun 2024 1440 Hijriah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan puasa yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita isi dengan perbuatan-perbuatan amal soleh yang lain, banyak baca Quran, bersedekah ya, karena Nabi ya menjadi paling bermanfaat atau lebih bermanfaat ketika bulan Ramadan ya. Maka Allah memberi kelebihan, silahkan ya Bapak banyak bersedekah ya, memberi makan orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan kebaikan dari puasa itu ya. Baik, astagfirullah ya. Nah tadi di hamdalah
peseni snack ketika acara Silanas apa ya? Nah cuma tulisnya salahnya adalah bukan betara, tapi ditulis betari. Iya mas, itu dulu saya nulisnya betari, nggak pernah pesan. Karena istri saya sebagai koordinator saja Pak, yang menerima pesanan-pesanan. Iya, salam untuk teman-teman semua. Itu terima kasih. Sudah kita tadi dengan alhamdulillah ya. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya minta foto di mana ya Pak? Sekali ya, untuk saya. Iya, laporan saya. Halo.